Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pemirsa, netizen dan juga subscriber maupun para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semoga saja semuanya tetap diberikan kawilujengan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga tentunya diberikan pemahaman juga oleh Allah atas apa yang Anda lihat, apa yang Anda tonton, sehingga nantinya Anda bisa mengetahuinya dan selanjutnya Anda juga bisa belajar, baik itu bersama dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu penyakit medis maupun non medis yang sudah sangat lama maupun yang sedang baru-baru saja, semoga saja semuanya diberikan kesembuhan melalui ikhtiar yang Anda lakukan selama ini dan dijawab doa-doa Anda itu semuanya, dan tentunya dengan cepat dan tepat penanganannya, dan lebih tepat lagi yang memang nantinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang mengalami permasalahan hidup, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan cinta, maupun permasalahan-permasalahan lainnya, semuanya semoga saja Anda semua diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan solusi, dan juga dari itu semua semoga saja diberikan hikmah, hidayah oleh Allah atas apa yang sedang menimpa Anda semuanya gitu. Dan nantinya semoga bisa menyikapinya dengan baik. Dan tak lupa juga kita sapa para netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul, baik itu yang ada di Indonesia, baik itu yang di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun yang di Pulau Kalimantan, maupun yang di Pulau Papua dan pulau-pulau lain di Indonesia. Dan tak lupa juga yang di luar negeri, baik itu yang di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, maupun yang di Amerika dan di Singapura dan di tempat-tempat lainnya. Semoga saja semua di sana diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan dimudahkan segala urusannya di sana. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan konten malam kali ini ada sedikit cuplikan video di awal tadi, yaitu sebuah penampakan yang agak mencengangkan yang berada di luar negeri sana pemirsa, yang berada di di negara Swiss atau dikenal dengan Switzerland. Dan sebuah fenomena hujan es batu yang sangat besar-besar dan banyak menimbulkan daripada kerugian juga, baik itu kerugian secara materialis maupun kerugian secara batinnya. Dan dari peristiwa itu, apakah ada suatu hal yang tersembunyi ataupun hakikatnya itu seperti apa? Karena di tahun-tahun kali ini itu memang cuaca sangat sulit untuk diprediksi, dan jika terjadi hujan seperti itu pun sangat langka sekali di dunia ini. Dan menyambung dari konten dari PG atau Padepokan Gaul yang terdahulu yang dibuat oleh Mbak Yasin tentang hujan meteor itu, mungkin kita bisa menyikapinya dari sisi manusianya maupun sisi gaibnya. Kalau kita sambungkan ke konten kita dahulu, mungkin sudah fasenya di akhir zaman. Dan dari peristiwa yang baru-baru saja terjadi di awal video tadi, ada hikmah apakah yang bisa kita akan ambil maupun kita jadikan pembelajaran untuk kita ke depannya nanti. Begitu saja pemirsa narasi dari kami, dan semoga saja nanti ada wawasan baru, pengetahuan baru yang bermanfaat. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya masih ditemani mediator jombloan ganteng komplit semuanya, Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Tis. Ini pakaiannya kok terlihat seperti keren sekali gitu.
Alhamdulillah Mas Lis. Putih abu-abu. Iya. Kalau saya bilang putih abu-abu berarti anak SMA. Anak SMA Mas. Kalau pas masa SMA paling menyenangkan ya Mas. Sayangnya saya SMK Mas. Sayangnya Bukan SMK. SMA. Oh begitu. Oke. Ya nggak apa-apa lah Mas. Sudah siap Mas untuk kesempatan kali ini? Oke, siap. Alhamdulillah pemirsa, kami sudah siap dan kami mohon izin, mohon doanya dari para pemirsa semuanya, semoga diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun yang berarti dari awal hingga akhir nanti, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Luar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun negatif ke dalam jasad mediator ini nantinya, dan juga menyesuaikan bahasanya teman-teman bahasa Indonesia, tinggal lakinya menyesuaikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang sebuah peristiwa hujan es yang ada di wilayah negara Swiss. Salah satunya gaib yang benar-benar asli, yang tahu, yang mengetahui tentang hal ihwal tersebut. Salah satunya. Selamat malam. Malam. Golongan apa ini? Tempat apa ini? Ini tempat jamaah dikit, namanya Padepokan Gaul. Di mana? Di Indonesia, lebih tepatnya di Nusantara. Kalau dulu belum ada negeri Indonesia itu disebutnya Nusantara. Oh, ada apa manggil saya? Mengganggu saja kamu. Ya maaf. Golongan apa ini yang hadir? Golongan iblis. Loh, maksud hati saya tadi menghadirkan gaib yang tahu tentang kejadian hujan es di negara Swiss, kamu yang hadir. Ingat resikonya ya. Oh Allah, dapat pedang dari mana itu kamu? Ingat resikonya, berapapun lapisanmu dari Ajajil maupun Dajjal, jika kamu bukan yang asli yang bisa menceritakan peristiwa ini, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad, dan juga tertancap jantungmu. Bahkan langsung. Saya tidak berbohong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan pedang ini akan menjadi garansi hingga akhir kita nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah didatangkan secara paksa. Kamu juga seperti itu. Menodongkan sembarangan pedang. Ya sudah, saya geserkan pedangnya, geser agak menjauh. Allah. Ya kan golongan gaib banyak tipu dayanya loh Mas. Saya hanya garansi saja gitu loh. Memang benar. Adanya di dunia gaib itu benar. Tipu semuanya. Tapi saya akan mengetahui mana tempat yang bisa saya tipu maupun yang tidak bisa saya tipu. Oh, jadi begitu. Oke. Terus ini benda-benda apa ini aja dari golongan cahaya semua? Ini oh ya, ini benda-benda dari guru kami. Ada air zam-zam. Ini air ini ya air zam-zam murni dari sana dan sudah didoakan dari guru kami. Ada juga tasbih. Kamu muridnya beliau Sang Hyang Wujaya. Loh, Anda tahu juga dah. Alhamdulillah kalau Anda mengetahui. Jangan menjauh, enggak. Kita ngobrol baik-baik, Mas. Silakan mendekat, tolong jangan disakiti. Allah. Assalamualaikum. Tolong jangan sakiti. Sallallahu alaihi Muhammad. Bebas. Jangan apa-apakan saya. Tidak, Mas. Kita ngobrol baik-baik. Selama Anda mengatakan sesuatu hal yang bukan kebohongan loh ya. Dan tidak menyesatkan sebuah informasinya. Ya. Oh ya, saya ingin menanyakan satu hal sebelum kita lebih jauh mendalam. Kamu golongan iblis dan berasal dari negeri sana asli, Swiss. Ya. Oh ya. Saya bertempat tinggal di sana. Banyak orang yang mengetahui negeri sana kan berbeda bahasa dengan negeri kami di sini. Kalau gaibnya, apakah bahasanya sama? Kok bisa masuk ke dalam jasa teman saya ini, kok langsung bisa bahasa Indonesia? Ya pastinya.
Goib itu menyesuaikan bahasa manusia yang dia tempati. Oh begitu. Dan juga banyak goib-goib yang di luar sana. Jika berbicara sama goib, itu banyak yang berbicara bahasa Indonesia. Oh. Tapi kalau yang di sana, itu hanya sedikit saja. Oh, yang di sana. Terus ini Mas, saya ingin juga menanyakan sedikit tentang tadi. Loh, ada berarti mengetahui guru kami Sang Hyang Nurjati Nirwana tadi. Ya, sangat mengetahui. Mana yang tidak tahu, goib mana yang tidak tahu. Beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana, penguasa dari segala alam goib. Lalu jika ada golongan gaib itu baik dari golongan jin yang biasanya merasuki jasad manusia tidak mengetahui itu bagaimana biasanya? Apakah tingkatannya masih rendah atau udah tinggi? Sebenarnya goib itu mengetahui. Tapi kan dilihat dulu manusia mana yang diajak ngobrol. Oh begitu. Manusia mana yang bisa ditipu. Oh. Jadi begitu ternyata prosesnya. Semua goib itu mengetahui beliau. Ya. Itu lebih terang jelas itu. Oh iya, saya jika goib bertemu dengan murid atau jamaah beliau, dan jika goib itu berkata tidak mengetahui beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana, pastinya dari goib itu akan meledak dengan sendirinya. Beda lagi jika dia berbicara dengan orang yang tidak bersambung dengan beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana, bisa-bisa saja ditipu semaunya dari goib itu. Begitu, udah lebih jelasnya, lebih jelentreh gitu. Oke. Oh iya, kamu biasanya disuguhi apa Mas? Saya ingin menyuguhi Anda sebagai tamu di sini jauh-jauh dari sana. Ya biasanya saya di sana. Makanan, minuman? Ya sering meminum. Minuman yang sering diminum manusia zaman sekarang. Minuman keras. Itu gitu. juga minuman saya, walaupun minuman itu terbuat dari golongan saya juga. Nanti kamu mabuk di sini nggak bisa ngobrol. Tidak. Mana berani saya. Makanan ala kamu nggak? Makanan minuman yang kamu suka ya dari komplit di depanmu. Ya silakan. Sallallahu ala Muhammad terlipat ya kan habis. Habis nyambung lagi ada lagi. Silakan diminum. Silakan. Boleh saya sambil ngobrol? Silakan. Oh iya, ada golongan iblis. Apakah punya nama juga, Mas? Jauh-jauh dari sana, biar saya mengetahui lah. Punya. Profil atau bio, data diri Anda. Siapa nama Anda? Tahu. Oh, tahu. Berapa usia Mbah tahu di dunia manusia sekarang ini? Saya masih muda. Sekitar 2.700 tahun. Oh, 2.700 tahun. Lalu Mbah tahu dulu itu asli penduduk goib sana kah? Saya memang asli penduduk sana. Tempat tinggal saya di kerajaan di dekat danau yang ada di sana. Yang namanya Danau Tahu. Yang terjadi hujan es itu? Ya. Begitu. Terus ini Mbah, tak panggil Mbah atau Mas? Mas saja. Terus ini Mas tahu. Saya ingin menanyakan juga, mohon maaf. Mas tahu dulu itu tercipta dari golongan iblis ya? Itu proses terciptanya itu dari apa? Entah dari api neraka atau dari apa? Melainkan saya dulu tercipta dari kelakuan manusia-manusia yang di sana. Kelakuannya seperti apa? Manusia-manusia yang sering bermaksiat. Bermaksiat yang di sana itu kan banyak. Menyeluruh manusia di sana itu melakukan maksiat semuanya. Entah itu kemaksiatan, itu berjudi, memainkan perempuan, meminum minuman keras, maupun maksiat-maksiat yang lainnya. Berarti pada intinya lebih ke maksiat dohir gitu? Ya. Oke, iya nyambung. Terus ini Mbah, Mas tahu. Dan Anda sendiri menempati di wilayah Danau Tahu itu yang terjadi hujan es. Dan di sana ada kerajaan goibnya. Ada 3 kerajaan goib yang dipimpin dari golongan siluman. Siluman. Juga ada dari golongan iblis.
Dari golongan iblis juga. Terus ini kita lebih ke supaya inti permasalahannya. Dari peristiwa hujan es, saya tak bicara dulu ya, Mas Tao. Di sana itu kan ada sebuah fenomena hujan es dengan besar itu ukurannya tidak seperti hujan-hujan pada normalnya di dunia manusia di zaman dulunya sekarang ini. Nah, kalau Mbah atau Mas Tao bisa bercerita tentang daripada sesuatu dari hujan es tersebut, tolong diceritakan. Pada intinya itu hujan apa dan apa sih? Sejatinya hujan yang besar-besar di daerah danau maupun dari desa-desa sekitar itu. Sejatinya hujan itu adalah peringatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dari golongan cahaya yang bekerja. Oh, golongan cahaya yang bekerja. Memperingatkan manusia-manusia yang di sana yang tidak pernah bersyukur atas pemberian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Dan kejadian itu juga karena daerah itu banyak yang melakukan perbuatan riba. Oh. Perbuatan kemaksiatan yang menjalar kemana saja di daerah itu. Dan tentunya itu adalah salah satu peringatan yang diberikan Allah. Karena manusia di sana sudah diberikan rezeki di dalam kelautan, di dalam mata pencarian yang mereka dapatkan. Tapi di sisi lain, rezeki yang diberikan Allah langsung kepada orang-orangnya di sana. Dari rezeki itu tidak dipergunakan dengan baik, digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk mementingkan nafsu di dunianya. Dan dari golongan kami, golongan iblis juga diizinkan untuk mengambil upah dari orang-orang yang pernah kami bantu dari perbuatan riba maupun dari pekerjaannya di sana. Jadi begitu toh ceritanya Mas Tao. Silakan sambil diminum lagi atau dimakan. Berarti mohon izin ya, saya ingin mengulas sedikit yang tadi Anda sampaikan, yang saya tangkap ini. Saya ulang sedikit. Pada intinya hujan itu tersebut, hujan es yang di sana itu terjadi memang peringatan dari Allah melalui golongan cahaya yang bekerja. Itu satu. Dan juga peringatan bagi manusia-manusia yang di sana yang tidak pernah bersyukur dan melakukan kegiatan secara dohir, yaitu perbuatan dosa riba. Dan golongan Anda pun diizinkan untuk bekerja juga. Benar. Kami diizinkan untuk mengambil upah-upah kami dari manusia-manusia yang pernah kami bantu selama ini. Terus ini yang saya tanyakan kepada Mas Tao. Mas Tao pernah bekerja, sekarang kan diizinkan bekerja oleh Allah untuk mengambil upah, mengambil jatah. Nah, dulu pernah membantu kan? Manusia seperti apa yang pernah dibantu Mas Tao ini? Manusia-manusia yang pernah saya bantu dan dari goib-goib yang pernah membantu di sana, itu dari manusia-manusia yang tergolong di daerah itu ekonominya itu rendah. Dari situlah kami membantu agar mempermudah dia mengambil hutang cara riba di tempat seperti di tempat ini. Smart besar penyimpanan itu. Gudang. Sebenarnya kejadian itu hanyalah kejadian kecil di daerah itu. Banyak di negara barat yang sekarang saat ini banyak iblis-iblis yang sudah waktunya mengambil jatahnya. Entah itu udara suhu yang panas, panas sekali, yang derajatnya lebih dari 35 derajat. Bahkan bisa 40 derajat. Sangat panas sekali. Dari kejadian itu, banyak manusia-manusia yang diambil iblis secara paksa dari jatah-jatah mereka yang selama ini membantunya. Entah itu mati secara mendadak karena kepanasan maupun kelaparan dari harta-harta yang diambil iblis semuanya. Maupun dari orang-orang yang dulu pernah dibantu dari segi hal di pikirannya itu pintar. Membantu kepintarannya juga gitu. Diambil paksa, diambil jatah-jatahnya, mati mendadak.
banyak, sudah ribuan orang. Oh Diambil gitu. dari iblis-iblis sana. Mati mendadak. Ya, Dan jumlahnya itu bukan hanya satuan, ratusan, melainkan sudah ribuan. ya, Loh, berarti kalau sudah tahap seperti itu, saya tak bercerita sedikit lagi nih ya. Kalau dunia manusia, di dunia kami, kalau kematian sudah beribu-ribu manusia itu berarti kan sudah mencapai wabah. ya. Dan Azab yang diberikan Allah kepada manusia-manusia yang di sana. oh sudah berubah menjadi azab. Yang awalnya tadi dari peringatan, kalau dari dana tahunnya dan negeri barat sana pun sudah menjadi diazab oleh Allah begitu pada intinya. Terus ini loh Mas tahu yang ingin saya tanyakan. Kalau dari sisi manusianya, yang saya katakan tadi, kalau kematian itu sudah mencapai ribuan, pasti kan menjadi sebuah wabah peringat apa namanya, ya akan diurus lah daripada yang mempunyai jabatan atau yang berwenang di sana. Dan pasti akan diselidiki bahwa dari sisi keilmuan manusia yang menyebabkan kematian itu apa kan bisa terlihat. Ya, Tapi melalui sisi gaibnya, kematian-kematian tersebut itu dari golongan Anda pada hakikatnya. ya. Banyak orang-orang di sana yang mengandalkan pikirannya, kepintarannya, menggunakan, menyelidiki bahwa kematian-kematian itu karena apa. Tapi dia kan tidak mengetahui bahwa banyak gaib yang selama ini membantunya mengambil upah di dalam cacatnya manusia itu. Oh gitu. Tidak terpengaruh kalau golongan kami. Walaupun 1000 cara dia lakukan untuk menanggulangi permasalahan yang disebabkan manusia sampai meninggal dunia, mati mendadak. Dari golongan kami, ya tidak mau tahu. Yang menjadi jatah kami, ya kami ambil. Dan itu sudah waktunya sekarang. Ini sudah dimulai waktunya. Oke. Terus ini Mas. Dan kejadian kemarin itu hanyalah peringatan kecil. Hujan itu? Ya. Hujannya situ. Jika nantinya ke depannya dari orang-orang itu tetap melakukan kegiatan yang saya maksud, yang saya sebut tadi, dan semakin banyak, semakin merajalela, akan azab turun kepada daerah itu. Oh, berarti azabnya belum sempat ini. Belum. Masih diberikan renggang waktu. Ya. Saya kira tadi sudah dibleskan azab. Tidak, itu hanya peringatan saja. Jatah-jatah yang kami ambil hanya sebatas hartanya saja. Oh, harta. Mata pencarian yang dia miliki ya saja yang kami ambil. Belum nyawa mereka. Oh gitu loh. Sebentar. Harta itu kan biasanya berwujud nyata toh Mas. Ya. Nah, Anda kan gaib. Tapi gimana Anda mengambil harta-harta itu? Ya tinggal kami rusak saja. Apa yang menjadi mata pencariannya kami rusak. Entah itu bangunan-bangunan rumahnya, tempat tinggalnya, tempat berteduhnya, ataupun kendaraan yang di sana kebanyakan nelayan, mencari mata pencariannya itu nelayan. Ya kami rusak itu kendaraannya, perkapalannya dan harta-harta lainnya lah dengan cara kamu. Dan di sana itu juga banyak orang-orang yang datang ke sana untuk menikmati pemandangannya. Ya kami rusak saja. Supaya orang-orang yang tadinya datang ke sana banyak, itu menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali yang datang ke sana. Dari situlah mata pencarian orang di sana itu kan habis, tidak ada pemasukan dari orang-orang di sana. Oh, itu caranya mengambil daripada mata pencarian di sana. Terus ini yang saya tanyakan lagi kepada Mas, siapa tahu. Anda tadi sempat mengatakan juga bahwa kematian dia di sana yang sudah ribuan, kan sudah dikatakan gitu ya, di negeri barat sana sudah mencapai ribuan dan secara tiba-tiba. Apakah tidak ada unsur baik itu sakitnya dalam wujud nyata kayak apa, nggak ada secara medis di dunia manusia? Kalau secara medis pastinya sakit itu pasti ada, tapi dari golongan kami kan cepat mengambilnya. Tidak bertele-tele. Oh gitu. Tidak membuat sakit orang menggerogoti sampai sakit bertahun-tahun. Tidak. Seketika banyak orang di sana sakit sebentar langsung mati. Itu kerja kami semuanya, jatah-jatah kami, dan kami sudah diizinkan.
Anda sudah diizinkan. Yang saya tanyakan ini Mas tahu sekarang. Ya. Apakah sakitnya seperti halnya sebuah wabah yang sempat kemarin terjadi? Ya, itu termasuk. Seperti itu. Ya, tapi yang sekarang kan bukan seperti itu. Itu kan yang dulu. Yang dulu itu bukan hanya ribuan, tapi jutaan. Yang sekarang ini loh maksudnya. Kalau yang sekarang itu bukan seperti itu. Ya sakit-sakit biasa saja karena hawa panas. Seperti halnya pusing ke atau flu ke atau gimana? Ya seperti itu. Oh, itu hanya sakit-sakit ringan saja. Tapi tahu-tahu meninggal. Ya. Tahu-tahu meninggal. Gitu ternyata. Oke. Terus ini Mas tahu dari peristiwa itu kan sebuah peringatan dari Allah melalui golongan cahaya yang bekerja awal mulanya kan. Ya. Dari golongan cahaya yang bekerja di sana, apakah mereka semua setelah bekerja langsung kembali atau memang masih di sana memberikan dorongan kepada manusianya sehingga yang di sana nanti bisa mendapatkan sebuah hidayah apa tidak? Tentunya dari golongan cahaya bekerja semaksimal mungkin agar peringatan itu disadari dari manusia-manusia yang di sana. Tapi nyatanya nol besar orang-orang di sana justru mencari cara supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Oh gitu. Tidak akan ada jalannya. Tidak ada hidayah yang masuk, yang diberikan cahaya masuk dalam jasad manusia itu tidak akan tertembus dalam hatinya. Karena di dalam jasadnya manusia yang di sana sudah banyak aliran-aliran darah maupun goib-goib iblis yang sudah menguasai seluruh jasadnya manusia dari perbuatan riba ataupun dari perbuatan maksiat-maksiat yang di sana. Sedikit sekali orang yang menyadarinya. Jadi begitu totalnya. Jika andai kata di sana ada orang yang menyadarinya bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan, pastinya dari golongan iblis yang di sana akan segera menutup. Jadi begitu. Oke. Ya, sambil minum lah, Mas. Mas tahu. Tak panggil Mas tahu ya? Ya, nama yang keren bagi saya. Iya, itu nama bukan di daerah Nusantara soalnya. Terus ini Mas tahu yang saya tanyakan kepada Mas tahu. Mas tahu bekerja seperti itu. Apakah Mas tahu juga mengetahui bahwa hujan yang biasanya diturunkan oleh Allah melalui baik itu dari golongan cahaya maupun dari golongan Anda kadang kan juga bisa bekerja melalui hujan. Ada. Tapi bicara sedikit ya. Sebelum saya bertanya. Dari hujan-hujan yang awal mula itu kan air. Kok bahkan bisa menjadi es. Apakah Mas tahu mengetahui cara bekerja membuat hujan yang awal mula dari air dirubah menjadi es bagaimana? Bisa menjelaskan, menceritakan. Itu adalah sebagian energi yang disalurkan ke air dari golongan cahaya yang sampai-sampai bisa membuat dari air itu sampai bisa memadat sampai segumpal tangan ini. Itu adalah sedikit dari energi cahaya yang dimasukkan ke dalam air itu. Oh gitu. Tapi dari golongan kami juga menyusup. Kemana? Menyusup ke dalam air itulah. Jika ada orang yang terkena air itu, ataupun dari orang-orang yang di sana terheran-heran karena kejadian itu, ya pastinya kami akan membuat sakit di dalam jasadnya manusia yang di sana. Dan jika ada orang yang terheran-heran dengan kejadian itu kan ya kami dari golongan kami akan masuk ke dalam jasadnya manusia dan nantinya juga kami akan menggerogoti semuanya. Jadi kami juga menaruh racun. Racun kami. Iya bahaya itu berarti ya. Dan berarti pada intinya hujan es itu awal mula golongan cahaya. Sekarang kamu menimbrung berarti. Lah nggak bisa begitu kamu timbrung kok bebas? Ya bisa. Orang saya sudah diizinkan. Lah berarti golongan saya kalau bekerja kamu bekerja timbrung-timbrungan atau? Ya pastinya kan ada peperangan dulu. Peperangan itu dimenangkan oleh golongan siapa? Dari golongan cahaya. Oh tetap yang masih menguasai. Oke, ya menyambung lah.
Dari yang kamu katakan seperti itu, jika manusia itu di sana terheran-heran, bahkan bisa tersusupi dari keluhan kamu. Pastinya itu. Lah, ini yang ingin saya tanyakan. Kejadian seperti itu kan langka sekali di dunia manusia. Ya, pasti tidak kurang dari beberapa orang. Banyak orang lah, pasti ya mereka agak keheranan. Kok bisa ya? Biasanya itu hujan itu air lah, kok ini es. Apakah bisa berdampak fatal? Ya, Dia mengucapkan jelas. seperti itu saja loh. Kenapa tidak bisa? Nah, dia kan hanya mengucapkan saja. Jika ada orang yang berbicara, andai kata ada orang berbicara, kok bisa ya? Berarti di dalam hatinya kan tidak ada iman. Oh gitu. Dia tidak percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini itu sudah kehendaknya Allah. Oh begitu. Cerdas sekali Anda lah. Kenapa manusia harus berbicara seperti itu? Kok bisa ya? Kenapa dia tidak berbicara? Kenapa kok saya bisa hidup? Tangan saya bisa digerakkan. Kenapa tidak bisa berbicara seperti itu? Oke. Nyambung sih di memori otak saya juga. Maksudnya kalau bagi manusia itu masuk akal. Masuk di akalnya yang terbatas gitu loh, Mas tahu. Oke. Lalu ini lagi yang saya tanyakan kepada Mas tahu. Manusia ya tidak selayaknya melakukan seperti itu. Yang saya tanyakan kepada Mas Tau, yang selayaknya dilakukan manusia menyikapi dari hal peristiwa itu bagaimana seharusnya sikapnya? Sikap yang harus dilakukan manusia tidak hanya di sana saja, tapi di Nusantara ini, di dunia lah ibaratnya. Di dunia semuanya. Jika ada kejadian apapun, entah itu bencana ataupun kejadian mati mendadak yang di sana, itu seharusnya dilakukan manusia. Dia harus berpikir semua kejadian bencana ataupun yang lainnya itu sudah kehendaknya Allah. Ya biasa-biasa saja. Perbaiki diri. Yang harus diperbaiki ya dirinya sendiri. Berkaca dengan dirinya sendiri. Mempersiapkan jika kejadian itu nantinya ada lagi, apa sikap yang harus kita lakukan? Manusia seperti itulah yang harus bersikap. Seperti itu. Nah, kalau di Nusantara ini enak. Enaknya kenapa? Enaknya kenapa? Ya banyak yang bisa membimbing. Yang di sana tidak ada. Oh, ya gitu. kami semuanya. Dan karena mohon maaf di sana mayoritas dari pemeluk tertentu. Ya. Oke. Seperti itu ternyata pada hakikatnya di sana dari kejadian hujan es di sana. Oke. Terus ini Mas tahu. Wih, kenapa itu mabuk? Tidak. Kasih anggur Nusantara mau enggak ini ya? Angguran Nusantara. Wah. Enak lagi tuh kayak Minuman apa ini? Manis. Ya, lumayan manis kan Nusantara, men. Enak. Oke. Terus ini Mas tahu? Mau? Enggak, saya enggak mau. Dari kejadian itu kan ya sudah kamu sebutkan seperti itu, ternyata dampaknya dan juga banyaklah kamu katakan tadi di awal hingga kita di akhir ini. Terus ini yang saya tanyakan, mohon maaf, kamu sempat mengatakan Sang Hyang Nurjati Nirwana dan mengetahuinya. Berarti penghuni gaib yang di sana pun yang menguasai dari danau tersebut itu mengetahui tentang keberadaan beliau, Sang Hyang Nurjati Nirwana. Ya jelas mengetahui. Saya dari awal kan sudah menyebutkan. Semua gaib itu mengetahui beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Dan penguasa di sana apakah penguasa gaibnya lo ya? Apakah belum Muslim? Penguasa danau itu? Belum. Bener gak ini Mas tahu? Belum. Itu hanyalah danau kecil saja. Oh, bukan yang besar. Bukan seperti halnya kekuasaan wilayah lautan. Ya, ada. Dari gunung-gunung semuanya yang di sana. Itu mayoritas sudah ikut beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Tapi di danau yang saya tempati itu belum mengikuti beliau. Oh, masih semuanya. Iya.
Terus ini Mas tahu kan golongan gaib juga. Apakah ingin mengikuti daripada ajaran beliau seperti halnya yang lain? Ya. Assalamualaikum masukan Banoto, salah satu dari golongan itu hadir masuk tanah. Seperti ini loh, lihat ini kawanmu sekarang jadi ganteng, gagah, gemuk. Ya, saya mau, saya bersedia tunduk dengan beliau sang yang mana. Saya ingin berjuang di sana seperti jin-jin yang berada di daerah gunung itu. Seperti di gunung ini. Oke. Ya sekarang apakah ada pasukan Mas tahu yang ingin bergabung juga? Sebentar. Atau dari kawan-kawannya yang lainnya? Ada sebagian yang ingin bergabung. Yang mau saja nggak apa-apa, sukarela, nggak ada paksaan. Semua pasukan saya. Jika ada yang menolak, teman semuanya langsung meledak, terlempar ke neraka jahanam semua. Bergabung ke jasadnya orang ini. Menyesuaikan kondisinya. Sudah ya. Ketika kata-kataku ya Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, semakin damai, semakin dirasakan Islam ini semakin masuk. Jika berbohong atau berkhianat atau pura-pura, otomatis meledak terlempar ke neraka jahanam semua. Semua syariat Islam komplit semuanya masuk. Semua amal sang yang ngerjain nirwananya diizinkan untuk diamalkan serta seluruh ilmunya lengkap. Perang ilmu benteng, ilmu pengobatan, serta ilmu-ilmu lainnya, ilmu kepandaian masuk semuanya. Menjadi fresh. Kembali wujud asalmu lagi. Semua yang saya ambil keluar. Yang lagi teman kembali wujud masing-masing. Diambil dari golongan iblis yang di sana. Ya biarkan saja. Jika memang itu hak mereka, silakan otomatis ambil. Sudah tapi saya tidak biarkan nanti akan diambil dari yang menjadi hak saja. Sudah kamu keluarkan semua, Mas tahu. Sudah. Keselamatanmu sekarang tertutup, yang bisa melihat hanya pasukan sang yang bisa nirwanahu. Kamu jadi sehat, jadi kuat. Kamu kembali ke wujud asalmu yang apa sekarang? Kenapa kamu bang minumannya? Iya. Minuman makanan yang kamu sukai yang ala sekarang. Hadir. Ya. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah bisa mengucapkan bismillah. Alhamdulillah. Di sini, di sana. Alhamdulillah. Oke. Gimana rasanya sekarang sudah Islam, ikuti ajaran dari beliau? Alhamdulillah. Dari sifat saya yang menggebu-gebu, ingin mengambil roh sukma manusia yang di sana. Sekarang lebih sejuk, lebih adem. Alhamdulillah, itu damai nyata bagi gaib ini. Ya. Kalau dilaksanakan oleh manusia, apakah bisa berdampak nyata? Ya pastinya. Manusia itu akan menjadi lebih baik lagi. Begitu ternyata Mas tahu. Oke. Udah berjuang sekarang ya? Itu di tenggorokan kamu. Itu ada benda-benda yang dikirim dari manusia-manusia sekitar ini. Oh gitu. Sebentar saya ambil. Di rekan saya juga itu, kameramen. Iya. Semua benda-benda yang ditenggorokan. Dari manusia yang tadi malam, seorang dukun itu atau kawan-kawannya? Kawan-kawannya. Sekarang juga kawan-kawannya, seluruh kodam-kodam yang terkunci dalam jasadnya tidak bisa digunakan lagi membantu bekerja baik dalam jimat maupun kodam lainnya langsung. Semua benda-benda semua seluruh kodam-kodam itu sekarang juga mengirim kepada anak-anak. Sekarang dicabut, balikkan langsung level mahfud. Lempar bersih, jasadnya kosong.
pelindung mereka, tameng mereka, benteng mereka yang membantunya selama ini semuanya hangus. Allah, diputuskan ikatan mereka dengan ajal semuanya. Allah, jasad mereka juga sekarang diajar dengan jurus jagat kekuatan 500 sudah triliun kali lipat, dilipatnya 5 kali lipat dalam nyata, tembus dari kepalanya, kakinya pecah, remuk. Allah, Allah, Allah. Apabila mereka masih hidup, otomatis lumpuh, sakit yang tidak akan bisa disembuhkan dalam nyata sekarang. Allah, sallallahu ala Muhammad. Tambah juga dengan jenis berjantung kuat 5 kali lipat. Dijamkan di jantungnya, ditambah power yang dipegang Zulfikar, nancap di dadanya dengan senjata sekarang juga. Pecah itu jantung. Meninggal. Otomatis semua gaib yang masih dalam jasad itu terkena stempel. Berapapun jumlah mereka, lapisan mereka, dan tinggal meminta upah kepada jasad mereka semua dalam senjata sekarang juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak dari orang-orang yang menyerang kamu sudah terkapar dan diserbu dari kodam-kodam yang selama ini membantunya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Tau. Ya. Ingat, ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya. Ya, saya paham. Semata-mata seperti itu saja dan hanya menghadap ridho Allah. Ya. Bulan gaib. Terima kasih. Berjuang, taat, istiqomah ya. Ya. Anda ingin kembali ke sana kah? Ya. Saya ingin berjuang di danau tersebut. Sekarang kamulah yang menguasai danau itu. Allah, kerajaan gaib ada di sekitar danau itu jadi sangat besar dan kuat. Allah, dan kekuatan power dari Mas Tau ini beserta pasukannya sekarang di atas seluruh kerajaan gaib yang fasik yang ada di sana, kekuatannya dilipatkan 20.000 tingkat lebih tinggi daripada yang di sana. Allah, beserta semua pasukannya yang terupgrade otomatis. Allahu Muhammad. Ya sudah, silakan Mas Tau. Ya. Pesan apa lagi bagi kamu, bagi kami manusia yang ini Anda sampaikan? Sudah itu saja. Sudah itu saja. Makasih banyak ya. Ya. Saya jauh-jauh. Terima kasih sudah membimbing saya dan teman-teman saya. Iya, sama-sama. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Nggih. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi kami, dialog kami, bahwa sesungguhnya peringatan dari Allah itu pun nyata, dan kita sebagai manusia yang sudah diberikan pintu hatinya diketuk oleh Allah, semoga saja cepat diberikan kesadaran dan kembali ke jalan yang memang benar. Dan apabila dari kami yang di sini semuanya di tingkah laku kami, tutur kata kami banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada sebuah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.